sudah saya jelaskan ke Pak Menteri Keuangan. Sudah ada Pak Sekda, ada Pak sistemnya itu loh di Jakarta. Nah, kenapa deposito aturannya begitu? Nah, ada juga yang ke rekening giro. Rekening giro kita 1,6 itu cash flow. Itu untuk belanja rutin, belanja pegawai 1,6. Tapi kita sampai Desember kebutuhannya 1,8. Pak Purbaya menggandeng beberapa hacker Indonesia untuk memperbaiki sistem Kortek. Ini adalah yang pertama seorang menteri menggandeng hacker Indonesia, terutama bukan hacker-hacker yang ecek-ecek kayak ini, hacker-hacker yang sudah peringkat dunia. Apakah langkah ini benar atau justru diketawakan menteri lain? Ya mungkin kalau yang menteri-menteri yang nggak tahu ya ditertawakan ya. Ini ngapain Purbaya ini? Tapi kan sebenarnya dari perusahaan-perusahaan besar pun seperti itu ya, seperti Google itu mereka itu menggandeng hacker. Jadi kalau Google itu kadang-kadang Google itu kadang-kadang yang perusahaan besar ya, perusahaan teknologi besar itu kadang-kadang kalau sistemnya nggak bisa ditembus-tembus itu dia melakukan sayembara bagi yang bisa menembus sistemnya itu akan dikasih uang berapa itu. Istilahnya itu perusahaan besar itu mereka tuh bekerja sama dengan hacker untuk menemukan celah ya. Jadi Pak Purbaya itu menginginkan sistem perbankan Indonesia atau sistem seperti Kortek juga itu dia itu menginginkan sistemnya itu tidak bisa ditembus seperti yang dilakukan sebelumnya yaitu di LPS kalau nggak salah Pak Purbaya ini. Ini seharusnya yang seperti itu. Jadi kalau sudah bagus ya dites. Tolong hacker-hacker misalnya Indonesia nih, cek ini apakah ada kelemahan, apakah ada bug, atau apakah ada celah yang bisa dimanfaatkan hacker yang jahat untuk, terutama ya kalau Kortek itu mengambil data ya. Kalau bank kan bisa mengambil data juga bisa ya. Jadi jangan sampai sistem-sistem pemerintah Indonesia itu lemah ya. Ya mungkin kalau dari menteri lain mungkin diketawain ya ngapain Purbaya itu. Mudah-mudahan sih kedepannya banyak yang dukung Pak Purbaya. Mudah-mudahan seperti itu karena ini sangat sebenarnya hal-hal yang sangat sederhana tapi dari dulu tuh nggak pernah dilakukan. Info penting dah, dan penting lor, tenan penting. Info penting ya bahwa Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kita Bapak Purbaya Yusistira ya per November ada 23 juta peserta BPJS Mandiri itu ada pemutihan. Pertanyaannya kan kamu tanya, yang maksud mandiri itu bagaimana? Yang BPJS Mandiri itu adalah dari keluarga yang kurang mampu, yang selama ini nunggak iurannya, bulan November ada pemutihan alias sudah terpenuhi dan dibayar oleh negara. Ya bagi dulur-dulur konco-konco yang punya BPJS yang selama ini nunggak karena memang ekonomi dan keadaan tidak memungkinkan untuk membayar, tunggakan Anda telah dibayar oleh negara. Total anggaran dari APBN itu 20 triliun untuk melunasi tanggungan BPJS dari kriteria mandiri atau dari keluarga yang kurang mampu, termasuk pekerja yang kena PHK. Ya, dan yang belum mengurus bulan November itu segera diuruskan, dan itu salah satu jaminan sosial kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada istilah sekarang di era Pak Prabowo dan Kementerian Keuangan Pak Purbaya
istilah orang tidak mampu tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dari BPJS yang kemarin-kemarin ada istilah dipilah dan dipilih. Apabila kemarin Anda menggunakan BPJS sering ditolak oleh rumah sakit, per bulan November Anda yang menunggak sudah dibayar oleh negara. Total penerima dan penunggakan untuk pemutihan program BPJS itu 23 juta jiwa masyarakat yang menggunakan BPJS kesehatan dari Mandiri. Ya, dan semoga harapan di era Pak Purbaya ini dari sisi ekonomi bisa membaik dan lebih baik. Karena apa? Di awal pemerintahan Pak Prabowo, di masa kementerian masih Sri Mulyani, ekonomi sampai sekarang terkhusus bagi masyarakat Indonesia yang bergerak di bidang UMKM dan bekerja, sulitnya setengah muter alias luar biasa. Bahkan untuk makan saja itu sangat-sangat susah. Ditambah lagi kemarin sebelum adanya Pak Purbaya, banyak menteri-menteri yang mengeluarkan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat dan masyarakat. Banyak kebijakan pro dan kontra, sehingga menimbulkan apa? Tanggal 25 Agustus timbullah gelombang demo besar-besaran menuntut DPR supaya apa? Mengevaluasi terhadap kebijakan-kebijakan, termasuk kebijakan para menteri-menteri yang tambah membebankan rakyat dan masyarakat. Semua kita tahu, ya, termasuk yang terjadi di Pati atas ketimpangan kebijakan Bupati menaikkan pajak terhadap rakyat hingga 20 atau 280%, yang menimbulkan gelombang demo yang sangat luar biasa. Ya, itulah ekonomi yang sedang sulit, rakyat semakin ditekan, tambahnya kebijakan yang tidak pro. Dan sekarang angin segar di era Pak Purbaya yang sangat luar biasa, ya, mengedepankan kepentingan rakyat dan masyarakat, menyampingkan teman sahabat dan para pejabat. Ini harapan baru, dan semoga tahun 2026 membawa angin segar bagi rakyat untuk mencari ekonomi lebih baik tentunya. Ya, sekali lagi info untuk dulur-dulur, ya, dari jaminan kesehatan BPJS kesehatan yang mandiri dari keluarga prasejahtera yang selama ini Anda menunggak. Bulan November tunggakan Anda alias dapat pemutihan yang dibayar negara total 20 triliun, itu bentuk keseriusan pro terhadap rakyat dan masyarakat kecil. Ya, tetap semangat. Semoga Pak Purbaya, Pak Prabowo salah satu mengabulkan tuntutan 8+7 kemarin waktu demo, yaitu kesejahteraan untuk rakyat dan masyarakat, mengembalikan fungsi-fungsi undang-undang untuk kesejahteraan masyarakat. Dan semoga harapan kita lebih baik tentunya di era Pak Purbaya yang sangat tegas untuk membela kepentingan rakyat dan masyarakat tentunya, ya. Dan termasuk kita doakan semoga Dr. Lita Gading yang sekarang berjuang untuk menghapus pensiun para anggota dewan itu dihapuskan, dan uang yang selama ini dihamburkan untuk memberi pensiun terhadap anggota dewan yang telah menikmati tunjangan segala macamnya hingga miliaran bahkan triliunan per tahun dialihkan dan difungsikan untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Indonesia. Salam sehat, salam waras. Selalu kita bersuara. Suara adalah kritik untuk membangun, bukan bentuk kebencian. Yang menganggap kebencian, mereka orang-orang yang punya kepentingan untuk korupsi, menghabiskan anggaran. Transparansi anggaran yang selalu digelorakan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, ini membuat rakyat, khususnya warga Jawa Barat dan warga netizen di seluruh Nusantara Indonesia, jadi banyak tersadarkan betapa selama ini
yang namanya anggaran itu baik APBD maupun APBN itu ternyata dibicarakan dan dikocok di balik kelambu atau di ruang rapat. Yang tahu hanya elit penguasa atau elit-elit negara. Dan begitu Kang Deddy memaparkan semuanya dalam program-program dan setiap itu disampaikan, kita semua baru terhenyak bahwa selama ini banyak program siluman atau bantuan siluman atau dana hibah siluman yang tidak terpublikasikan secara transparan, ya, dan ujung-ujungnya sering terjadi jadi problematik bagi para pejabat yang akhirnya terkena tangkap tangan, terkena KPK, terkena kejaksaan, dan ujungnya di meja hijau persidangan para pejabat. Itulah ya, kalau apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi ini dengan transparansi anggarannya, ini sungguh-sungguh menjadi inspirasi banyak rakyat kita untuk tahu lebih detail tentang anggaran pajak yang sudah dibayarkannya kepada negara, dan rakyat butuh tahu itu manfaatnya apa untuk rakyat. Gubernur Jawa Barat minta Menteri Keuangan Purbaya menunjukkan bukti dana yang mengendap tersebut. Nih, di sini saya hanya sedikit mencerna ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan ya, Bapak Purbaya, karena dia juga menteri yang saya handalkan dan saya acungi jempol. Di sini saya berkomentar Pak dengan kata-kata yang sedikit nyeleneh tentang jangan-jangan Bapak lagi dikibulin sama anak buahnya. Ono akui Purbaya 1000% betul soal duit DKI. Kok rata-rata AQ-nya tuh 5% ke bawah ya kalau orang-orang DKI ya. Ini orang DKI bukan sih? Kalau pengen dijelasin, Purbaya itu sebetulnya ngomongnya untuk DKI Jakarta, cuman dilemparin ke Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi mana ada duit mengendap? Orang Deddy Mulyadi setiap waktu ini membangun, gak ada endap-endapan duit kalau Deddy Mulyadi, ya. Nggak ada duit yang disimpan. Kalau Deddy Mulyadi mah semuanya aja dipakai duitnya. Bukti ya, kalau Deddy Mulyadi itu uangnya semuanya dipakai buat pembangunan. Kok kamu ini gagal paham sih, Bang? Kalau misalnya belum ngerti, gak usah bacot dulu ya. Ya, terus dipahami dulu ini tujuannya gimana gitu ya. Kok 5% ke bawah gitu ya AQ-nya. Ini si Eko gitu juga. Terus siapa kemarin yang sindir ini, yang perempuan yang mak lampir kemarin gitu juga. Kalau mau bacot itu dia tidak pikir dulu gitu, tidak dipahami dulu gitu. Terus ini lagi siapa ini? Kok gitu ya? Sebetulnya Bang, kalau mau dipahami itu tujuannya buat DKI Jakarta. DKI Jakarta mana membangun, gak ada kelihatannya kalau DKI Jakarta membangun. Membangun apa sekarang ini DKI Jakarta? Ya? Aku nggak paham ini orang. Sebelum bacot gitu ya. Ini dulu gitu ya. Ngomong dulu gitu. Sebetulnya kalau mau ngomong tuh dipahami dulu gitu ya. Ini nih. Anehnya aku gitu. Kan Anies gitu ya, Anies kan yang suka mandi kembang di Purbaratu kan, Anies di Laut Kidul. Nah ini malah suka dilemparinnya ke Deddy Mulyadi, katanya suka nyembah Laut Kidul, suka nyembah si Ratu Laut Kidul katanya. Suka nyembah Nyi Belorong katanya. Padahal itu namanya upacara, bukan ini. Dia bukan Nyi Belorong, dia lagi upacara gitu. Dia lagi tari-tarian gitu. Ini dibilang
ini dibilang lagi nyembah Nyi Belorong gitu. Aneh aku. Jadi pisahnya tuh dibulak-balik aja gitu. Faktanya tuh semuanya dibulak-balik gitu. Aneh aku. Padahal kan yang suka ini katanya, yang suka mandi kembang katanya Anies Baswedan. Di Laut Kidul katanya suka mandi kembang. Nah ini sukanya dilemparin ke Dodi Mulyadi. Apa ada kesalahan Anies dilemparin ke Dodi Mulyadi, ada kesalahan Gubernur Jakarta dilemparin ke Dodi Mulyadi. Sebetulnya itu kesalahannya sebetulnya Pak Purbaya sebetulnya tujuannya untuk DKI Jakarta. Oh begitu. Emang DKI Jakarta kapan ini membangun? Aduh, kalau belum paham jangan baca dulu deh Bang ya.